SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah bisa menyelesaikan sepertiga dari bulan Ramadan, yang artinya kita juga masih memiliki waktu 2/3 di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya. Dan selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya bagi kaum muslimin untuk memperbanyak amal ibadah dan juga untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi apabila seorang mukmin tidak bisa memanfaatkan waktu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah." Sungguh celaka, sungguh merugi, atau sungguh terhina dan rendah orang yang memasuki bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan berlalu begitu saja, sedangkan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu taala. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang mungkin menurut kita adalah doa yang buruk, yaitu bagi orang yang memang memasuki bulan Ramadan tapi tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi, sungguh terhina, karena kesempatan sudah sangat lebar tadi. Apabila orang tidak bisa melaksanakan, tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, kapan lagi dia akan bisa mendapatkan kesempatan ini? Kalau kita ibaratkan misalkan bermain sepak bola, ketika orang atau striker sudah berada di depan gawang, kipernya justru malah maju ke depan, antara dirinya dengan gawang mungkin tinggal 1 atau setengah meter, tidak ada lawan yang menghalanginya, dia tinggal nendang saja ke arah gawang, tapi ternyata meleset. Maka bagaimana reaksi orang-orang yang melihatnya? Pasti tidak sedikit yang akan mencelanya. Lah, kenapa? Ini kesempatan sudah sangat lebar, nggak ada lawan lagi, tinggal nendang sedikit masuk dan gol, tapi dia tidak mampu melakukannya. Begitu pula dengan orang yang berada di bulan Ramadan, di mana sebelumnya dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di bulan Ramadan. Sekarang sudah berada di bulan Ramadan tapi tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan tersebut. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan keyakinan, ini merupakan syariat agama Islam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar diajak teman, tidak enak sama teman, namun dia berpuasa adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga ketika masuk ke bulan Ramadan, ibadah yang utama adalah dengan mengerjakan puasa itu sendiri.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan salat malam, qiyamul lail, atau yang sekarang disebut dengan salat tarawih di malam Ramadan dengan karena iman dan juga ihtisab, juga mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika qiyamul lail dikerjakan dengan berjamaah, yang ini menjadi ciri khas dari bulan Ramadan itu sendiri. Meskipun qiyamul lail disunahkan, disyariatkan kapan saja, namun lebih ditekankan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Bahkan orang yang melakukannya dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga setelah melakukan kewajiban-kewajiban salat yang lainnya, tidak hanya sekedar semangat untuk mengerjakan yang sunnah ini. Karena ibadah sunnah akan bermanfaat apabila ibadah-ibadah yang wajib itu sudah ditunaikan terlebih dahulu. Apalagi ditunaikan dengan berjamaah sampai imam selesai. Wa salamal imam hatta yansharif kutiba lahu ka qiyamil lailah. Barang siapa yang mengerjakan salat malam bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Meskipun kita zahirnya badan kita tadi salat bersama imam mungkin hanya sekitar 30 atau 45 menit. Namun ketika kita melakukannya dari awal sampai akhir dengan berjamaah bersama imam, maka seolah-olah kita salat malam semalam suntuk. Dari ba'da isya tadi sampai nanti menjelang salat subuh. Nah, ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah salat malam, lebih dikhususkan lagi ketika malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mengerjakan salat malam di malam Lailatul Qadar dan dia terhitung mendapatkan Lailatul Qadar dengan karena iman dan juga karena ihtisab, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hadis tadi yang semua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, semuanya menyebutkan bahwasanya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti di Lailatul Qadar. Dan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu pun bisa dimulai dari sekarang. Artinya mukadimahnya, belajarnya, karena tidak semua orang nanti akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Rasulullah mengatakan, "Man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang diharamkan, terhalang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia sungguh telah diharamkan atau telah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu dibiasakan sejak sekarang mengerjakan amal ibadah dengan istiqomah, dengan sedikit-sedikit, akan tapi kita lakukan dengan cara rutin. Bukan sebaliknya, sekarang semangat, sedangkan nanti di akhir justru kita tidak semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sibuk dengan safar, sibuk menyiapkan rumah dan lain sebagainya. Padahal itu adalah waktu yang emas bagi kita semuanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Ramadan ini, yaitu dengan mengerjakan salat 5 waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun." Antara salat 5 waktu, satu salat dengan salat berikutnya, dan juga Jumat satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya,
semuanya itu akan menggugurkan dosa-dosa selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Dan dosa-dosa kecil akan secara otomatis akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengerjakan ibadah-ibadah tadi, baik itu salat 5 waktu, kita juga rutin mengerjakan salat Jumat dan mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, begitu pula dengan Ramadan berikutnya. Tentu jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan umur yang panjang bagi kita semuanya, antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Lalu juga para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, yang bisa untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfil khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar." Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air itu akan memadamkan api. Artinya dosa-dosa yang kita miliki, apabila kita bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar karena minta 10 kali lipat dengan janji pasti mendapatkan 10 kali lipat, tapi kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan memberikan 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat? Itu hanya bonus ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah yang akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita yaitu apabila kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bulan untuk bersedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga lebih dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Lebih lagi menjadi dermawan, lebih dermawan lagi yaitu ketika berada di bulan Ramadan. Sehingga ini kesempatan juga bagi kita semuanya. Di samping kita mendapatkan keridhaan dari Allah, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khususnya lagi yaitu nanti ketika di akhir Ramadan, ketika kita membayarkan zakatul fitri, itu juga akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagai penyuci jiwa kita semuanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri. Untuk apa? Tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia dan ucapan yang kotor. Karena ketika kita puasa, ya mungkin kita khilaf sehingga kita mengucap ucapan yang kotor atau kita mengucap ucapan yang sia-sia. Sehingga di antara penggugur dosa-dosa itu tadi nanti di akhir Ramadan yaitu dengan membayar zakatul fitri. Itu sebagai penggugur dan juga sebagai tu'matan lil masakin, dan juga bisa memberikan makan untuk orang-orang miskin. Sehingga di samping manfaatnya untuk orang yang zakatul fitri, orang yang mengeluarkan, itu juga bisa dimanfaatkan juga oleh orang-orang miskin karena mereka mendapatkan makanan ketika hari raya Idul Fitri. Dan para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan itu semuanya secara umum akan bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, apalagi kesyirikan, maka kita semuanya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Karena puasa itu sendiri merupakan sebab dikabulkannya doa, sehingga kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang, 3 kelompok yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Maka kita manfaatkan waktu ini di bulan Ramadan ini untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita manfaatkan untuk memperbanyak amal ibadah
sehingga dosa-dosa kita juga digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh, puasa, salat, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.